Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah kami yang berjudul Analisa Penggunaan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran. Adapun anggota kami terdiri dari Bilkis Siva Mahoni dengan nomor NIM 2602 174781. Yang kedua ada Herlina Sukmawati dengan nomor NIM 2602 199273. Yang ketiga ada Iksan Muhammad Nurdin dengan nomor NIM 2602 174730. Dan yang keempat ada Maulina dengan nomor NIM 26 002 17 17 41. Dan yang ketiga ada Stefania Putri Yani Afrika dengan nomor NIM 2602 20 3264. Oke, sebelumnya membahas abstrak. Abstrak pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan efektivitas penggunaan sistem informasi di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pencarian dan studi pustaka yang meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 4 manfaat utama yang signifikan untuk penggunaan sistem informasi dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Bersifat fleksibel, 2. Kemudahan mengakses bahan ajaran, 3. Keefektifan biaya operasional, 4. Kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Namun, terdapat juga 4 tantangan utama yang dihadapi, yaitu yang pertama, kurangnya pengadaan infrastruktur teknologi komunikasi, yang kedua, kurangnya kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi, yang ketiga, kurangnya pengetahuan peserta didik akan teknologi, dan yang terakhir, biaya pengadaan fasilitas yang cukup mahal. Kemudian yang pertama terdapat pembahasan mengenai pendahuluan. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer. Yang pertama itu afektif tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Yang kedua, kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir, dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya program pengembangan manajemen pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pada proses pembelajaran. Manajemen dan pengelolaan yang baik dalam suatu lembaga pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja pendidikan di masa depan, diperlukan sistem informasi dan teknologi informasi sebagai alat pendukung keberhasilan dunia pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat Indonesia dalam bekerja, termasuk dalam dunia pendidikan. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan lingkungan belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut adalah metodologi penelitian kualitatif, dengan dilakukan pencarian dan studi pustaka yang meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber lainnya. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut adalah pengumpulan data wawancara dan kuesioner narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, teknik analisis data yang dilakukan dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut adalah yang pertama, pengumpulan data dari hasil temuan wawancara dan kuesioner narasumber, lalu dalam penyajian data dari hasil analisis data secara deskriptif, selanjutnya dalam reduksi data dengan mengelompokkan data yang relevan dan memiliki pola yang serupa untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.
Terakhir, untuk kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan keterkaitan antara hasil analisis dan data dengan tujuan penelitian. Yang keempat, rancangan penelitian. Di rancangan penelitian terdapat topik penelitian. Untuk topik penelitian dalam karya ilmiah tersebut adalah analisis penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Lalu ada literatur review, yaitu dengan melakukan pencarian dan studi pustaka dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan terkait penggunaan sistem informasi dalam pendidikan dan kualitas proses pembelajaran. Lalu ada tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu menganalisis penggunaan sistem informasi dalam proses pembelajaran, lalu menilai perspektif narasumber terkait pengaruh sistem informasi terhadap kualitas pembelajaran, dan yang terakhir mengidentifikasi hambatan yang dirasakan dalam penerapan sistem informasi dalam pembelajaran. Lalu ada mengumpulkan data, yang dilakukan dengan wawancara dan kuesioner kepada narasumber yang terkait. Lalu menganalisis data dengan melakukan identifikasi hasil temuan dari data wawancara dan kuesioner narasumber, dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Lalu ada interpretasi data, yaitu mengartikan dan merangkum hasil analisis data untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang temuan data tersebut. Dan yang terakhir ada penulisan laporan, yaitu menyusun laporan penelitian yang mencakup ringkasan topik penelitian, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, hasil analisis data, dan interpretasi data dan kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat hasil penelitian dan pembahasan dari metode penelitian tersebut. Yang pertama adalah penerapan e-learning dalam proses belajar dan mengajar sebagai salah satu bentuk implementasi yang dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta didiknya. E-learning dianggap sebagai salah satu metode yang terbaik dari dunia pendidikan, sehingga banyak dilakukan penelitian dalam mencari manfaat atau kelebihan dari e-learning. Untuk proses pengembangannya, terdapat 4 manfaat utama yang signifikan dari penggunaan sistem informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, bersifat fleksibel. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik memiliki kebebasan dalam memilih tempat dan waktu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kemudahan akses. E-learning meningkatkan keberhasilan pengetahuan dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang terdapat dalam sistem pembelajaran. Lalu yang ketiga, adanya keefektifan biaya operasional. E-learning membutuhkan biaya yang lebih efektif, dan dalam arti bahwa tidak ada kebutuhan untuk peserta didik dalam melakukan perjalanan. Hal ini juga memberikan biaya yang efektif, di mana peserta menawarkan kesempatan untuk jumlah maksimum peserta didik tanpa memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan bangunan. Lalu yang keempat, adanya kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Melalui e-learning ini dapat membantu menghilangkan rasa takut berbicara bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu berkontribusi dalam interaksi pembelajaran melalui forum diskusi ataupun media Zoom meeting. Selanjutnya, meskipun memiliki manfaat yang signifikan, terdapat pula tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kurangnya pengadaan infrastruktur teknologi komunikasi. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses untuk beberapa daerah di Indonesia, sehingga menyebabkan penyebarannya tidak merata. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh alat transportasi. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan tenaga kerja pendidik dan dalam menggunakan teknologi. Ketidakmampuan tenaga pendidik ini menyebabkan para tenaga pendidik enggan dalam mengaplikasikan e-learning. Lalu yang ketiga, kurangnya pengetahuan peserta didik akan teknologi. Tidak semua peserta didik mampu mengoperasikan komputer, dan ketidakmampuan mereka dalam menggunakan komputer mengakibatkan proses pembelajaran tidak maksimal, sehingga dibutuhkan motivasi dan pelatihan bagi para peserta didik maupun para tenaga pendidik. Lalu yang keempat, adanya biaya pengadaan fasilitas yang cukup mahal, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam membuat laboratorium, internet yang mendukung, dan pelatihan-pelatihan untuk
tenaga peserta didik, maka biaya yang dibutuhkan tersebut menyebabkan pihak manajemen lembaga pendidikan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Selanjutnya adalah upaya kolaboratif untuk meningkatkan penggunaan e-learning mencakup beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, memberikan pelatihan kepada pendidik, melibatkan siswa dalam program pengenalan teknologi, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berbasis teknologi. Semua langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi dalam proses pembelajaran. Kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem informasi manajemen memiliki peran yang penting dalam keberhasilan kegiatan suatu organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan. E-learning menjadi salah satu bentuk implementasi sistem informasi dalam proses pembelajaran yang memberikan banyak manfaat bagi peserta didiknya. Dan juga kolaborasi antara pemerintah, sekolah, pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan berbasis teknologi, sehingga manfaat e-learning sebagai sistem informasi dalam proses pembelajaran dapat dirasakan oleh lebih banyak peserta didik di berbagai wilayah. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai artikel ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.